Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Ini untuk hadiah. Pertanyaan ini dibagikan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu bisa melangkahkan kaki di tempat yang sangat mulia ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi ini salat subuh, Bu. Salat subuh itu kata Rasulullah, raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raq'atul fajri, 2 rakaat salat subuh, khairun, itu lebih baik, minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan apa yang ada di dalam dunia tersebut. Jadi insya Allah Ibu, ini kita termasuk orang-orang kaya, amin. Padahal kalau kita ngerti agama, Bu, alangkah ruginya kita apa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk ke rumah Allah, tapi ke pasar rau. Ya. Jadi kalau kita amati, banyak orang tidak memahami betapa hidup ini apa? Untuk hidup. Jadi mohon maaf, Bu, kata orang Sunda mahardolin, dahar modal ulin. Bagaimana mencari nafkah untuk ibadah, untuk bekal kita menuju alam akhirat. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu di sini dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak-bapak ibu-ibu hadirin berbahagia, saya mengutip sebuah hadis dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Hadis Arba'in ini, Bu, ditulis oleh seorang ulama bernama Imam An-Nawawi Ad-Damaskus. Nah, kenapa disebut An-Nawawi? Nah, biar tahu Pak ya sejarah hadis Pak ya. An-Nawawi ini, Bapak Ibu yang berbahagia, nisbat kepada suatu kampung namanya Nawa. Nah, bisa II Al-Kaujoni misalnya gitu. Ya, misalkan. Ya, atau Khalil Al-Petiri bisa aja, Pak. Nah, itu nisbat kepada kampung. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah, ada Pak kampung tuh. Al-Garuti, Al-Palembangi, Al-Padangi.
Ada. Kalau di Mekah tuh di mana? Di Jalan Rosaifah. Ya. Di Sholatnya itu ada Al-Pakistani, rombongan Pakistan, Pak. Belasan lagi apa? Al-Bangladeshi, Bangladesh. Jadi banyak orang-orang yang merantau ke sana, Bapak Ibu. Ya disebut kampungnya itu. Maka Imam An-Nawawi, Pak, seorang ulama besar, murid daripada Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Penulis kitab yaitu apa? Hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, kalau Ibu baca tentang dikir-dikir namanya kitab Al-Azkar, Pak. Bab haji Bu, Ibu kalau memahami haji itu baca kitab Al-Idah. Itu karya tulis daripada Imam An-Nawawi. Kemudian Ibu seputar hadis-hadis fikih, Riyadhus Shalihin. Jadi banyak karangannya. Jadi ulama-ulama kita ini subhanallah Bapak Ibu menulis kitab, beberapa kitab itu untuk apa? Untuk dibaca oleh orang-orang yang memahami tentang Islam yang benar. Kenapa ditulis Arba'in Nawawiyah? Karena di situ Bu, para ulama-ulama menafsirkan bahwa kitab hadis Arba'in Nawawiyah itu Bu, jumlah hadisnya ada 42 hadis. Tapi tulisnya 40 hadis. Nah, Imam Nawawi usianya masih muda meninggalnya. Umurnya 40 tahun, Pak. Nah, maka ditulis Arba'in Nawawiyah, Pak. 40 hadis. Jadi subhanallah, usia 40 tahun karyanya banyak. Kita usia 70 tahun mana, Pak? Usia 40 tahun, saya 40 tahun Ibu, nggak ada karyanya gitu kan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya di sini nih kita ajarkan kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan mereka bisa menghafal Quran, menghafal hadis, Pak ya. Walaupun kita ini sudah tua, tetap semangat ya, tetap ngaji. Mudah-mudahan ya dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab hadis itu Bu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kata Rasul begini, ya. Innallaha qad farada faraida fala tudayyi'uha. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad farada, qad sungguh, farada telah mewajibkan. Innallaha qad farada faraida, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan faraida, suatu kewajiban, fala tudayyi'uha, maka kewajiban itu jangan kita abaikan. Yang pertama ya. Jadi kata Rasul, innallaha qad farada faraida fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mewajibkan suatu kewajiban, fala tudayyi'uha, maka kewajiban tersebut jangan sampai tudayyi'uha, diabaikan. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah Muhammad SAW, wa hadda hududan fala ta'taduha. Wa hadda, Allah telah memberikan batasan hukum. Had itu apa? Batas. Nah, had itu batas. Had bermakna sutrah, penghalang juga sama, batasan. Jadi kalau kalau berangkat haji Pak, kalau mau masuk pintu Masjidil pintu tanah haram Pak, ada had itu Pak, batas. Ghairul muslim la yadkhulu, ya, la yadkhulu al-makkata, la yadkhulu, tidak boleh masuk kecuali Pak orang muslim. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau berangkat haji, lihat itu gapura Pak, itu ada had, batas. Ya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah telah memberikan batasan hukum, maka batasan hukum apa? Ta'taduha, jangan ditabrak. Wasalisu, yang ketiga, wa harrama asya'a fala tantaqiha. Wa harrama asya'a fala tantaqiha. Allah telah mengharamkan sesuatu, maka kita sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah jangan kita langgar. Ya. Jangan kita tabrak, Bu. Jadi yang pertama kata Rasul Pak,
Innallaha qad faradha faraidha fala tudaiha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan suatu kewajiban, maka kewajiban itu jangan kita abaikan. Contoh, kata Allah soal itu perintah, Pak, wajib. Kata Rasul, orang muslim itu laki-laki berkewajiban sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah namanya khunsa alias bencong. Bencong. Jadi laki-laki mah diwajib di masjid. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, bahwa kewajiban seorang laki-laki itu sholatnya di masjid berjamaah. Dan berjamaah ini dapat memberikan keberkahan. Ya, kalau ada peribahasa begini, Pak, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka kenapa kewajiban ini jangan kita apa? Abaikan. Perintah Allah, Pak. Ini perintah Allah. Perangan. Yang manggil bukan gubernur, bukan presiden, tapi Allah. Maka kata Rasul, kalau ingin hayya ala falah, tegakkan hayya ala sholah. Ini kuncinya. Sebenarnya gampang, simpel, Pak. Kalau ingin hayya ala falah, maka harus hayya ala sholah. Cuma 5 menit maksimal menghadap Allah, Allahu Akbar. Tapi kenapa orang umumnya, Pak, mohon maaf, mengabaikan inilah. Maka kewajiban kita yang tahu, ingatkan kepada mereka bahwa soal itu perintah Allah dan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran menjelaskan, aqimus shalah, dirikanlah salat. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata, sesungguhnya salat itu apa? Mencegah dari perbuatan fahsya, keji, wal munkar, dan munkar. Tapi insya Allah kalau orang yang rajin salat, Bu, mau berbuat maksiat, mau berbuat jahat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kiai, ulama atau ustaz dan sebagainya. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, maka perbuatan itu apa? Akan diberikan oleh Allah pertolongan. Maka kenapa kata Rasulullah SAW, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita jangan kita abaikan. Insya Allah kalau kita mengabaikannya, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Kita bersyukur umat Nabi Muhammad SAW, umat yang Masya Allah dimanja kalau bahasa kita, Pak. Tapi kalau umat Nabi dahulu, contohlah umat kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa itu, Bu, Allah berikan Quran, ketika umatnya tidak mengingat daripada perintah-perintah Allah, hari besarnya hari Sabtu. Kita kan umat Nabi Muhammad hari Jumat, Pak, ya. Nah, umatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu, Bu, langsung doanya diijabah oleh Allah. Apa kata Allah? Wa kunu qiratan khasiin. Maka umat Nabi Musa menjadi monyet, Pak. Coba kalau kita seperti umat Nabi Musa, Pak. Waduh, kalau ada orang nggak salat Jumat, bentar-bentar jadi monyet, Pak. Tuh. Makanya kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk umat yang Masya Allah, Pak. Umat yang banyak dimanjain, banyak disayang oleh nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad selalu berdoa untuk kebaikan untuk umatnya, tidak pernah menyalahkan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kewajiban kita seorang muslim, ya. Kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, maka jangan sampai kita abaikan. Jadi ada di Al-Qur'an, Pak. Allah berfirman Al-Qur'an, ada sekelompok manusia yang mana manusia ini mereka penduduk neraka Sakor, Pak. Mereka di dunia, kata Allah, bukan? Ma salakakum fi Sakor. Hei manusia, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Kenapa kamu masuk neraka Sakor? Kata sekelompok ini bagaimana?
Qalu lam naku minal musallin. Ketika kami di dunia sibuk dengan usaha, mencari harta, mencari kekayaan, gila jabatan dan sebagainya. Sehingga apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami telah meninggalkan salat, Pak. Ini bukan kata saya, bukan kata Rasul, tapi kata Allah. Sekelompok manusia akan dilemparkan ke dalam api neraka Sakor, yang mana mereka apa? Telah melalaikan waktu salat. Nauzubillah summa nauzubillah. Qalu lam naku minal musallin. Yang pertama, orang yang melalaikan waktu salat. Yang kedua apa? Walam naku nut'imul miskin. Mereka tidak pernah memberikan apa? Terhadap orang-orang miskin, sedekah. Ini ada. Jadi Bapak Ibu bahagia, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum kepada kita, Pak. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita tahiyatul akhir itu baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata Rasul begini, Allahumma inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, min azabil qabri, dari siksa kubur, Pak. Siksa kubur itu ada. Wa min azabin nar, dari siksa api neraka. Neraka itu ada. Makanya Quran itu Pak ada ayat tentang neraka, ada. Ya. Tapi kita lupa. Kadang-kadang kalau ingat dunia Pak lupa akhirat, betul Pak? Kemudian kenapa kata Rasulullah SAW, ketika Allah berikan kita kewajiban nih, sholat, Bu ya, kemudian zakat, puasa, ya, haji bagi yang mampu, itu apa? Perintah-perintah. Kenapa ada zakat? Kenapa ada sholat? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan, mohon maaf, sholat, maka apa? Kita kewajiban membersihkan diri. Ya, qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh telah beruntung orang yang membersihkan diri. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya, Pak. Maka kenapa Al-Quran kebanyakan menerangkan tentang apa? Aqimus sholah wa atuz, selalu beriringan. Hampir 200 sekian ayat Pak itu selalu berdampingan. Ya, aqimus sholah wa atuz zakah. Yuqimus sholah apa? Yu'tunaz zakah. Dirikan sholat, membayar zakat. Karena setelah kita melaksanakan sholat, maka ada kewajiban kita kaum muslimin membayar zakat. Nah, ini adalah perintah Allah, kewajiban Allah, jangan sampai kita mengabaikannya. Kewajiban. Zakat itu bukan sunnah tapi wajib, Pak. Jadi kalimatnya Pak, khud min amwalihim, ambil paksa, tuh dipaksa, Pak. Khud min amwalihim shadaqatan, ambil paksa tuh. Jadi kenapa zakat dipaksa? Agar kita sadar bahwa kita ini, Pak, diwajibkan untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, yang pertama kata Rasulullah, innallaha qad farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah memberikan kewajiban, maka kewajiban apa? Fala tudayyi'uha, jangan kita abaikan. Salat terutama yang penting. Salat. Jadi di Madinah itu, Pak, rumah Rasul itu kecil. Bayangkan, Raisul Jumhuriyah atau Raisul apa namanya hukumnya, pemimpin pemerintahan. Nabi itu pemimpin, ya Nabi ya Rasul, dimaksum oleh Allah SWT. Tapi Rasul, Pak, tidak pernah sholatnya di rumah, selalu di masjid, hatta sekalipun sakit. Suatu ketika para sahabat-sahabat duduk menunggu tuh, Nabi Muhammad kemana? Ya, nggak kelihatan tuh, sakit, Pak. Akhirnya apa? Ketika sholat maghrib itu, Pak, Nabi Muhammad apa? Dijemput, nah, digotong dalam keadaan sakit. Makanya Bu, Rasul itu sampai akhir hayatnya Bu melaksanakan sholat di masjid selalu. Ya, makanya Ibu kalau nanti punya anak, punya suami yang kebul, yang sedul, apa yang bahasa orang Sunda apa namanya Bu? Sebul. Ya. Bangunkan masjid dari kecil, terbiasa. Terus kalau udah biasa enak enteng, tapi kalau biasa berat, abot gitu.
Abot Pak. Al-Kisah Bapak, di zaman tabi'in itu ada seorang orang kaya Pak. Ya. Orang kaya ini Masya Allah kayaknya luar biasa. Ketika hidupnya belum pernah menginjakkan untuk menuju rumah Allah sholat, tiba-tiba meninggal. Ya. Itu Bapak Ibu, kerandanya itu Pak nggak bisa masuk masjid. Balik lagi. Kenapa? Ketika dia di waktu hidupnya sibuk mengurusin dunia, ya, sibuk mengurusin apa? Kekayaannya, ngitung wasawah kita sepetak yang kini, yang kanan, ya, akhirnya lupa kepada Allah SWT. Ini perintah, maka perintah itu Pak jangan kita abaikan. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya itu Pak Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang paling kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya luar biasa, hampir setengahnya lah Arab itu Pak. Tapi Abdurrahman bin Auf walaupun dia kaya, begitu sholat Pak langsung paling awal waktu. Itulah Abdurrahman bin Auf. Lah kita, mohon maaf, udah miskin, nggak punya, waduh di rumah aja. Gimana gitu kan? Coba bayangkan, ya. Harusnya kita apa? Melihat orang kaya masih banyak orang yang berjamaah. Makanya kalau di Arab Bapak Ibu, kenapa kalau surah adzan itu langsung beng ke masjid semuanya? Itulah perintah Allah Pak, itu perintah Allah. Maka jangan diabaikan. Kalau kita abaikan bagaimana? Tentulah ada apa? Iqab, ya, siksaan. Entah di dunia ataupun di akhirat. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kita di sini nih, ya, dipanggil oleh Allah, ya, kemudian melaksanakan perintah Allah, meninggalnya sedang sholat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka oleh karena itu mohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kata Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wala haqqa tuqatihi, sebenarnya takut. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali apa? Dalam keadaan muslim. Tapi kebanyakan kita nggak begitu doanya Pak. Ya Allah, kayakan saya ya Allah, gitu kan. Ya Allah, berikan saya jabatan yang tadinya kasih, kata Pak Ridwan, pengen jadi kabid gitu kan. Begitu doanya Pak. Orang mau nyalon bupati, ya Allah, jadikan saya bupati Serang, wali kota Serang gitu. Begitu doanya selalu. Tapi tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan muslim dan gabungkan kami bersama orang-orang soleh. Jarang Pak, betul nggak? Betul? Padahal doa di Quran surat Yusuf Pak, doa Nabi Yusuf begini, tawaffana muslimau walhiqna bis-sholihin. Tawaffana, ya, tawaffana, wafatkan kami dalam keadaan muslim, wa alhiqna bis-sholihin, dan gabungkan kami bersama orang-orang soleh. Kalau Bapak sejarah baca ulama Pak, namanya Abdullah Al-Qasim. Abdullah Al-Qasim itu Pak, ulama Saudi. Karangan kitabnya banyak Pak. Karangan kitabnya banyak. Namanya Abdullah Al-Qasim Pak. Ibu Pak baca kalau nggak ini baca di YouTube ada, klik aja Abdullah Al-Qasim. Bagaimana matinya? Abdullah Al-Qasim seorang ulama Pak dari Saudi, ya. Gara-gara terpincut dengan orang perempuan orang Libanon Pak, yang apa? Penganut ateis, sehingga Abdullah Al-Qasim Pak meninggal dalam keadaan murtad. Naudzubillah min dalik. Banyak ulama begitu. Ya. Ada lagi seorang ulama dosen di Al-Azhar namanya Khalil Gibran Pak. Ya, banyak sekali. Sekarang murtad. Banyak ulama-ulama gitu. Ibu kalau baca namanya orang NTB, namanya Sebun Ibrahim, pendeta. Orang Lombok, pesantren di Muhammadiyah, 6 tahun pesantrennya Pak di Muhammadiyah. Ya, di Malang di Muhammadiyah. Masuk kuliah di UIN Malang, lulus. Diiming-iming apa? Dengan fulus, laisal fulus mampus, laka fulus orang mulus begitu. Jadi ternyata iman ini kadang berubah-berubah. Maka minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala taatik. Wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana. Sabit, teguhkanlah qulubana, hati kami tetap berada di garis takdir ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perintah Allah jangan kita abaikan, Pak. Kenapa? 5 waktu itu, Pak. Kita ini ke masjid agar kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kan kita ini kalau sehari mandi 5 kali bersih nggak, Pak? Bersih, betul? Begitupun sholat. Mungkin tadi pagi bapak-bapak, mohon maaf, keluar lagi berdosa lagi kan? Sholat lagi 4 duhur, nanti duhur berdoa lagi, astagfirullah istighfar, nanti asar, begitu juga pas sama, begitu pun maghrib, begitu pun sama terus. Maka kita, Pak, ibarat kita mandi, kalau sehari 5 kali insya Allah pasti bersih kinclong. Bukan bersih lagi, berkinclong. Kinclong. Begitupun sholat, Pak. Minimal kita apa? Kalau kita sudah masuk rumah Allah, sholat subuh, berdoa lagi, duhur berdoa lagi, asar berdoa lagi. Kewajiban yang Allah perintahkan nih, terutama sholat nih, penting sholat. Ya, kenapa sholat? Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Quran menjelaskan, wailul lil musallin, celakalah bagi orang sholat tuh. Yang sholat aja celaka, apalagi yang enggak sholat. Wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka apa? Sholatnya sahun, lalai. Lagi sholat ingat, aduh, perbek durung mangan, aduh. Lagi sholat ingat bayaran anak belum bayaran gitu. Lagi sholat ingat, waduh di dapur itu sahun. Ya. Quran surah Al-Mu'minun surah yang ke-23. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad, sungguh, aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang mukmin tuh. Orang beruntung, Pak. Kenapa? Tadi itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka sholatnya khusyuk. Subhanallah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا